Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul lainnya. Al-Quran bersifat abadi dan berlaku sepanjang masa. Mukjizat dapat membuat Nabi dan Rasul melakukan sesuatu yang mustahil, atau tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa. Kehadiran mukjizat bertujuan untuk membuktikan kenabian atau kerasulan, dan menambah keyakinan para pengikutnya. Setiap Nabi dan Rasul memiliki mukjizat yang berbeda-beda. Salah satu mukjizat terbesar yang ada dalam sejarah kenabian dan kerasulan adalah Al-Quran. Mukjizat ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Proses penurunan Al-Quran terjadi secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq, ayat 1-5. Peristiwa ini terjadi di Gua Hira, sebelah utara Mekah, pada 17 Ramadan 610 Masehi. Turunnya 5 ayat pertama surat Al-Alaq menjadi awal dari kenabian Muhammad sekaligus dimulainya penyebaran agama Islam. Momen bersejarah inilah yang kemudian kita peringati sebagai Malam Nuzulul Quran. Sejarah turunnya Al-Quran terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah sebelum Nabi melakukan hijrah dan Madinah setelah hijrah. Periode penurunan ayat Al-Quran di Mekah berlangsung selama 12 tahun 5 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, ada 86 surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ayat-ayat pada periode Mekah umumnya berisi tentang akidah, atau paham terkait keimanan dan tauhid, yang merupakan dasar ajaran agama Islam. Begitu mulianya Al-Quran, sehingganya banyak keutamaan bagi orang yang membacanya, bahkan yang mendengarkannya pun mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Terdapat kisah yang terjadi di zaman Rasulullah, ada jenazah membaca Al-Quran di dalam kuburnya. Di masa Rasulullah, ada jenazah dari golongan waliullah yang membaca Al-Quran di dalam kuburnya. Kisah ini sampai membuat para sahabat terheran. Kisah jenazah baca Al-Quran ini sendiri terdapat dalam banyak riwayat hadis sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Baihaqi dan Imam Tirmidzi. Dikisahkan, suatu hari para sahabat Nabi sedang bepergian. Mereka pun mendirikan sebuah kemah di sebuah tanah lapang. Di tanah lapang itu, awalnya seperti halnya tanah lain yang tidak berpenghuni dan bisa digunakan untuk beristirahat para sahabat. Namun keanehan pun terjadi, sayup-sayup, para sahabat ini mendengar ada suara merdu dari Al-Quran. Para sahabat pun mencari-cari, dari mana muasal suara tersebut. Ternyata, datangnya suara Al-Quran dari tanah lapang yang mereka duduki, dan jadikan tempat berkemah itu. Sontak, para sahabat pun terkaget. Ternyata, mereka tidak menyadari bahwa tanah itu dulunya merupakan kuburan. Kuburan itu sudah lama, dan akhirnya tertumpuk dengan tanah dan pasir, hingga tempatnya pun tidak ketahuan, kalau dulunya merupakan kuburan. Para sahabat pada malam itu masih saja mendengar lantunan Al-Quran. Suara tersebut masih saja terdengar hingga bacaan surah Al-Mulk selesai. Para sahabat itu pun kembali dari perjalanan. Setelah kembali, mereka mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut. Dalam kesempatan itu, Rasulullah pun mendengarkan dengan seksama cerita para sahabat dan kebingungan mereka. Lantas, beliau pun bersabda tentang sosok jenazah yang membaca Al-Quran itu, dan membenarkannya. Bahkan menyebut, salah satu khasiat dari membaca surat Al-Quran tersebut. Rasulullah bersabda, surat Al-Mulk adalah penghalang, ia adalah penyelamat yang dapat menyelamatkannya dari azab kubur. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan juga, ternyata makam itu adalah miliki seorang ulama dan waliullah yang semasa hidupnya berbuat kebaikan dan untuk itulah, suara Al-Quran itu terdengar. Lewat kisah dan hadis tersebut, kita diberitahu Nabi Muhammad, bahwa surat Al-Mulk memiliki keutamaan, jika sering dibaca maka bisa menyelamatkan dari azab kubur. Surah Al-Mulk adalah surah ke-67 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surat Makkiyah, terdiri atas 30 ayat. Dinamakan Al-Mulk yang berarti kerajaan, diambil dari kata Al-Mulk yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Begitulah kisah jenazah baca Al-Quran yang benar-benar terjadi pada zaman Rasulullah. Dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmah di dalamnya, betapa jika kita sering membaca dan mengamalkan Al-Quran banyak keutamaan yang dapat kita raih, diantaranya. Pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat, untuk para pembacanya. Dari Abu Amamah, aku mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya, ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, merupakan sebaik-baik manusia. Dari Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikat. Dari Aisyah,
Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran, dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia, lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keempat, untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran, tidak boleh bersedih, sebab Allah tetap berikan 2 pahala. Rasulullah bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran, sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelima, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran, dan dengannya pula, Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam literatur hadis lain, dijelaskan juga tentang keutamaan membaca Al-Quran. Antara lain, bahwa Allah akan menurunkan ketenangan, rahmat, dan memuji suatu kaum yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, serta malaikat akan melingkarinya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah, dari rumah-rumah Allah yaitu masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan mereka dilingkupi rahmat Allah, para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekat para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, menghatamkan Al-Quran adalah amal yang paling dicintai Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dijelaskan, dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah beberapa keutamaan yang didapatkan bagi orang yang sering membaca Al-Quran. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam membaca dan mempelajari Al-Quran, dan semoga kita semua diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin.